Halo semuanya, di sini saya akan membahas tentang sebuah pergaulan bebas pada zaman sekarang yang sedang terjadi pada zaman-zaman yang semakin maju ini. Nah, jadi di sini apa itu pergaulan bebas? Nah, kalian belum tahu kan? Yang sudah tahu ya pasti tahu, dan yang belum ya pasti ini saya kasih tahu. Nah, apa itu pergaulan bebas? Nah, pergaulan bebas itu merupakan salah satu bentuk perilaku yang menyimpang dari norma, melewati batas, dari kewajiban, tuntunan, aturan, syarat, dan perasaan malu. Jadi dia itu sudah tidak menghiraukan lagi apa itu norma yang sedang berlaku. Nah, selanjutnya itu apa sih ciri-ciri pergaulan bebas? Nah, di sini saya akan menjabarkan ada 4 ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama, terjerat dalam pesta hura-hura. Jadi dia itu karena lingkungannya, mungkin teman-temannya juga sering pesta hura-hura. Akibat pergaulan bebas ini, dia akan mengikuti teman-temannya tanpa memikirkan apa akibatnya nanti. Nah, yang kedua itu ada memabukkan dan menggunakan obat terlarang seperti narkoba. Nah, ini kan juga membuat dirinya juga merugikan dirinya sendiri, tapi dia tidak menghiraukan itu karena akibat pergaulan yang semakin bebas dan dia tidak memikirkannya. Yang ketiga, ada perilaku yang mulai berubah cenderung ke negatif. Jadi perilakunya itu sudah tidak seperti biasanya lagi dan dia cenderung negatif atau ke hal-hal yang tidak baik. Yang keempat, menggunakan pakaian terbuka. Nah, ini akibat dari pergaulan bebas, pengaruh dari luar juga karena teknologi juga semakin canggih. Akhirnya dia mengikuti tren-tren yang ada di luar negeri tanpa menghiraukan lingkungan sekitarnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang selanjutnya penyebab pergaulan bebas. Nah, yang pertama ini rendahnya taraf pendidikan keluarga, seperti keluarga yang mengizinkan sang anak untuk berpacaran tanpa ada pengawasan yang menyebabkan anak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Jadi akibat karena orang tuanya tidak begitu memperhatikan anaknya ini, jadinya membiarkan anaknya untuk berpacaran asalkan anaknya itu senang dengan orang tuanya pun tidak masalah. Nah, yang kedua, orang tua yang kurang memperhatikan pergaulan anak. Nah, ini bisa disebabkan karena orang tuanya mungkin sibuk bekerja, pulang larut malam, dan akhirnya anaknya ini tidak mendapatkan perhatian khusus atau perhatian yang lebih, jadi anak ini kurang perhatian. Nah, yang ketiga, kurang berhati-hati dalam berteman. Nah, ini dari anaknya sendiri, mungkin dari pribadinya kurang berhati-hati dalam memilih teman. Jadi kalau ada teman yang mungkin yang berteman dengan dia tidak memilah-milah mana yang negatif, mana yang positif. Selanjutnya ada keadaan ekonomi keluarga. Mungkin contohnya seperti orang yang putus sekolah karena ekonomi keluarganya kurang, jadi anak tersebut tidak mendapatkan pendidikan yang seharusnya ia dapatkan. Jadinya akhirnya dia tidak mendapatkan pendidikan dan mengenal dunia bebas tanpa adanya aturan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak dari pergaulan bebas. Dampak dari pergaulan bebas ini memberikan pengaruh besar bagi diri sendiri, orang tua, dan negara. Seperti contohnya tuh ketergantungan pada obat-obatan, menurunnya tingkat kesehatan, dan meningkatnya kriminalitas. Akibat dari pergaulan bebas itu seks bebas, satu. Yang kedua tuh hamil di luar nikah. Yang ketiga, ketergantungan obat. Dan yang keempat, aborsi. Dan yang kelima, tawuran remaja. Akibat dari seks bebas itu ada 2 penyakit ya guys. Contohnya itu HIV. Dan yang kedua itu AIDS. Jadi kedua penyakit tersebut itu bisa merusak sistem kekebalan tubuh kita dengan menginfeksikan dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh kita akan semakin lemah sehingga rentan dimasukin oleh
berbagai jenis penyakit yang ingin masuk dalam tubuh kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan penyebab penyakit AIDS dan HIV. Yang penyebab pertama itu berhubungan seks bebas, dan yang kedua itu berbagi jarum suntik. Contohnya itu seperti menggunakan narkoba atau menggunakan dalam rumah sakit menggunakan jarum satu untuk beberapa orang untuk menyuntikkan sesuatu ataupun obat apapun. Dan yang ketiga itu transfusi darah. Oke, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Arya tadi. Sekarang saya akan membahas tentang gejala dari HIV. Gejala dari HIV itu banyak ya. Beberapa ini adalah demam tinggi, muncul ruam di kulit, muntah, nyeri pada sendi dan otot, pembekakan pada kelenjar getah bening, sakit kepala, dan sakit perut. Itu hanya beberapa. Jadi gejala dari HIV itu sebenarnya banyak, tapi itu beberapa yang saya sebutkan. Kemudian gejala dari AIDS sendiri itu adanya berat badan turun tanpa diketahui sebabnya, berkeringat di malam hari, bercak putih di lidah, mulut, kelamin, dan anus, bintik ungu pada kulit yang tidak bisa hilang. Itu beberapa gejala dari AIDS. Kemudian apa sih akibat terkena HIV dan AIDS? Akibatnya itu adalah TBC. Yang pertama itu TBC adalah infeksi paru-paru yang sering menyerang penderita HIV, dan ini dinobatkan sebagai penyebab kematian nomor 1 bagi penderita HIV atau AIDS. Yang kedua itu Toxoplasmosis adalah infeksi pada manusia yang ditimbulkan oleh parasit bersel 1 Toxoplasma gondii. Yang ketiga itu adalah Cryptosporidiosis, adalah penyakit akibat infeksi parasit Streptospiridium yang ditandai dengan diare yang tak kunjung. Terus bagaimana sih cara mencegah? Cara mencegahnya itu yang pertama, memberi perhatian penuh terhadap anak. Yang kedua, memberikan edukasi terhadap seks agar mereka tahu dampaknya. Yang ketiga, memberikan kesibukan terhadap anak agar mereka ada aktivitas. Yang keempat, hindari hal-hal yang menyimpang dari norma. Yang kelima, memberikan pengertian tentang pacaran sekaligus. Jadi sekian penjelasan dari kami bertiga. Terima kasih.